Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Aulia di acara PAS, podcast asik seputar sekolah. Udah lama banget nih kita nggak basa-basi tentang sekolahan. Dan di sini kita kedatangan narasumber yang pernah ada, namun dengan generasi yang berbeda. Langsung saja di sini ada Ketua OSIS dan Ketua MPK SMA Tahasus tahun 2022-2023. Hai, nama saya Naila Khairul Ramadhani, saya dari kelas 12 MIPA 1 dan saat ini saya sedang menjabat menjadi Ketua OSIS periode 2022-2023. Hai, nama saya Faiz Fakor dari Rombel 12 IPS 4. Saya di sini sebagai Ketua MPK masa periode 2022-2023. Halo Mbak, Mas. Halo. Hai. Sehat? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Saya halo dulu nih sama penonton nih. Hai. Ini semoga ya Mas Wildan dan Mas Aden yang pernah duduk di sini nonton podcast kita kali ini. Ya, yang membimbing Mbak Nala sama Mas Faiz ya dulu ya. Iya, benar itu. Waktu Mas Wildan sama Mas Aden duduk di sini, mereka juga menjelaskan apa itu organisasi, keluh kesah. Itu karena waktu itu Mas Adel sama Mas Wildan program kerjanya masih tertunda karena COVID. Masa pandemi. Nah, ya sekarang Mbak Naila sama Mas Faiz kan benar-benar nggak ada COVID. Jadi full kalian yang menjalankan proker-proker yang belum pernah terlaksana waktu periode Mas Wildan sama Mas Aden. Nah, jelasin dong kegiatannya apa aja nih? Untuk Ya, saya kamu sebagai biasa. pelaksana kegiatan ya. Ya. Jadi tahun kemarin itu sempat tertunda itu acara Makesta ya. Iya, Makesta tertunda karena COVID, karena memang keadaannya kemarin tidak boleh berkumpul terlalu banyak ya mungkin ya. Alhamdulillahnya kemarin Terlaksana proker juga. Makesta terlaksana pada terus itu sekalian apa ya? Harlah NU. sekalian Makesta. Nih Mas Wildan, adik kelasnya Mas Wildan dulu, adik generasinya Mas Wildan udah melaksanakan proker yang belum terlaksana waktu periode sebelumnya. Terima kasih didikannya. Oke, untuk MPK nih apa aja sebenarnya kegiatannya? Sebenarnya sih kalau menurut dari MPK sendiri ya cuma bantu-bantu OSIS gitu loh. Sambil ngawasin kinerjanya OSIS, barangkali tiap untuk bantuan. Seringnya kan kita seling sama OSIS kan biar gak ada miskomunikasi. Jadi saya ketua sama ketua juga saling berkomunikasi biar suatu acara itu berjalan dengan lancar karena nggak ada miskomunikasi gitu loh maksudnya. Jadi kayak terorganisir gitu loh kegiatannya. makanya acara Makesta itu alhamdulillah bisa terlaksanakan. Karena kerjasama ya antara OSIS dan MPK. Walaupun dulu kan sempat terpandemi itu kan belum terlaksana Makestanya. Kita dulunya tuh belum terlalu akrab, bahkan saya kenal Faiz itu sebatas nama kayak. Nama kita juga sebatas nama. Nggak ada kenal-kenal. Akhirnya sekarang udah akrab ya? Apa? Ya Besti. Besti. Besti Ya apa-apa nih? sekarang udah Besti. Besti apa-apa nih? Besti aja. Partner aja. Partner. Oke, sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut, apa sih itu sebenarnya OSIS dan MPK? Dari OSIS dulu nih. Apa itu organisasi OSIS sebenarnya? Kalau menurut saya, OSIS itu sebuah organisasi di mana organisasi tersebut tuh sebagai penyalur dari aspirasi-aspirasi siswa yang ditampung oleh MPK. Terus kita sebagai pelaksana kegiatan itu menyalurkan suara-suara teman-teman semuanya ke para guru-guru, terus kita membuat proposal agar kegiatannya bisa terlaksana. Jadi kita itu ibaratnya sebagai kalau di acara itu event organizer. Jadi kita membuat rangkaian acaranya, anggaran-anggarannya, terus sampai acara selesai. Ibarat penggerak gitu ya. Penggerak. Tapi gimana rasanya kalau OSIS itu sering dikatakan babu sekolah? Padahal kan sebenarnya tanpa OSIS semua kegiatan tuh nggak terlaksana di sekolah, bahkan nggak bisa buat asik-asikan kita loh sebenarnya. Tapi kenapa OSIS itu sering dikatakan babu? Wajar sih, Karena orang belum tahu merasakan semua gitu Iya. loh apa yang dia rasakan gitu. mereka kan memandang dari luar, kita yang dari internalnya ya udah monggo-monggo aja kalau misalnya mau berpendapat seperti itu, karena emang manusia kan bisa berpendapat seterah mereka Iya. gitu loh.
Tapi kitanya emang mengusahakan gitu loh. Kita mau disebut babuk, disebut apapun, yang penting kita di sini cita-citanya itu biar acaranya terlaksana, tercapai, lancar gitu. Iya. Mau ada protes ini itu boleh silahkan. Tapi kalau dikata babu sepertinya udah terbiasa gitu loh. Oh iya, Budaya udah budaya. Udah tanggung resikonya aja lah gitu loh. terus resiko, Kalau masuk organisasinya siap tanggung jawab. Siap ya, tanggung jawab siap semuanya ya. dihujat. siap mental. Siap mental, mental. hujatan juga ya. Ya itu Tapi harus kalau ketua tuh apalagi ketua itu. Kalau ketua emang resiko paling tinggi. benar-benar Apa yang dihujat? Iya, Ketua. ketua. Dikit-dikit ketua, dikit-dikit ketua gitu kan. ya pengalaman banget ya. Ya untuk MPK sendiri apa itu MPK? Kalau Mas? MPK sendiri sih dari kepanjangannya MPK aja Majelis Perwakilan Kelas. Otomatis kan semua teman-teman, semua siswa SMA Asus kan banyak yang berpendapat atau ingin apa ya, menyalurkan aspirasinya biar di SMA Asus itu acaranya tidak monoton. Iya benar. Nah, saya kan jadi tugasnya MPK juga menyalurkan aspirasi dari teman kepada anak OSIS. Anak OSIS. Jadi Juga. kerjanya ngapain aja? Ya kalau masalah kerja itu biasa lah. Katanya makan, Oh, ya, iya. makan. Enggak. Bisa sudah jatah gitu. Ngadi-ngadi. Jadi OSIS sama MPK tuh saling berkaitan gitu ya. Sinerginya. OSIS nggak bisa berjalan tanpa MPK, MPK juga nggak bisa berjalan tanpa OSIS. Bener? Enggak. Ya, Oh, enggak Teman sih. gimana itu- nih? Ya Iya. makanya diklarifikasikan nih sekarang. Kalau dibilang OSIS gak bisa berjalan tanpa MPK bisa sebenarnya. Nggak bisa? OSIS itu nggak bisa berjalan tanpa dana. enggak bukan. Cuma kalau masalah dana bisa semua. Cuma kan kalau diorganisasikan memang kita membutuhkan kesatuan antara Jelas, teman-teman. ya. Nah, Jelas. itu. Jadi kita biar nggak ada miskomunikasi antara adik kelas maupun kakak kelas. Ibaratnya ada senioritas lah. Mumpung kita jadi ketua gitu, nggak kumpulan apa gimana. Jadi kan kalau kita ada mau kegiatan nih di sekolahan, yuk ini hari ini ada kegiatan apa kita contohnya ini. Iya. Tapi yang lain pengurusnya tuh nggak pada tahu. Yang penting akhirnya adanya miskomunikasi dan Iya. acara itu nggak berjalan dengan lancar gitu kan. Ya ibaratnya kalau dibilang kalau kekeluargaan nih, MPK-nya tuh kayak orang tua, kitanya anak-anak. Jadi kita bisa menentukan cita-citanya gimana, tujuannya gimana. Cuman tanpa orang tua kan kita juga ya mahpoh lah ibaratnya lah. Oh. MPK itu kayak sebagai pengingat. Pengingat buat Misal anak OSIS OSIS. ada salah, OSIS Selalu ada- ngingetin itu harus. Alhamdulillah ini as always. Iya, berarti Mas Faiz tuh patut kita contoh ya guys. Oke, Boleh. selanjutnya Boleh. anak OSIS sama siswa biasa itu ada peraturan tersendiri nggak dari sekolahan? Misal kalau anak OSIS ya nggak boleh gini, nggak boleh gini, gitu apa sama aja OSIS sama siswa biasa? Enggak. Menurut saya sih emang kayak peraturan sekolah itu kan dibuat untuk siswa, semua siswa, seluruh siswa. Kita kan OSIS MPK juga siswa ya. Iya Jadi, siswa. kalau misal ngomongin siswa sama organisasi itu jelas beda jauh. Jadi jauh. Gak ada yang sekolah badi-badi ya, gitu loh. Oh. kita kalau di luar organisasi ya kembali ke seperti siswa reguler biasa. Oh. Jadi kalau ke organisasi baru kita Baru. menyandang status yang berbeda. Selanjutnya apa sih yang kadang membuat kalian tuh terhalang acaranya tuh karena apa biasanya? Kalau saya sendiri kalau terhalangnya komunikasi. Soalnya komunikasi itu paling penting sih. Iya iya benar. Kan di kita kan nggak mesti apa ya, anaknya tuh bisa dihubungi 24 jam. Iya. Nah, ada yang mayoritas pondok kan lagi di sini. Iya, mayoritas Apalagi di SMA Asulkaran berbasis pondok dan. Iya iya. Nah, itu. Jadi kita agak susah gitu kalau berkomunikasi sama yang lain. Itu kalau saya. Saya sih selama setahun kebelakang, hampir setahun kebelakang itu kadang-kadang tuh tersendat acaranya ya, karena emang internalnya anak-anak, bukan anak-anak partner saya, Iya, kadang-kadang susah banget untuk dihimbau. Kayak misal pembuatan proposal sebelum acara itu harus seminggu sebelum acara, itu benar-benar kayak susah banget. Ayo dong LPJ-nya dibuat, proposalnya dibuat, mereka kayak oh iya nanti gitu. Jadi emang gimana ya, teman-teman saya itu kayak kadang-kadang menyepelekan gitu loh. Emang dari pengurusnya sendiri yang agak susah. Terus kalau kendalanya dari luar itu ya kadang-kadang tidak di ACC-nya proposal. Tidak di ACC-nya proposal. Udah berapa kali? Banyak revisi itu karena ya kitanya emang ngajuin dananya kan belibet. Ya melibat. Mereka yang menyaksikan acaranya kadang seenak jidat ngomong gaji temen toh. Oh iya.
Tapi mereka nggak melihat proses kita pas mau nge-ACC acara gitu ya. Berarti Iya. salah satu penghambat ACC proposal itu dana. Nggak juga, kayak sebagian besarnya yang kita keluhkan emang itu. Dana. Cuman, alhamdulillahnya kalau dari pengamatan saya sendiri ya, itu kalau di SMA Taharus itu untungnya dana selalu lancar sih. Nah, Itu juga, jadi nggak terlalu Besar kayak- banget buat acara. Berarti SMA Tasus tuh sangat hebat banget Iya. nih. Royal. Kalau buat siswa-siswanya. acara emang royal. 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 Oke, kita bisa applause buat SMA Tasus. Nah, siswa SMA Tasus ini sangat hebat sekali guys. Karena apa? Selain kita dibatasi dalam penggunaan internet, kita bisa menyelesaikan semua acara dengan lancar ya. Iya. Ya, jadi inisiatif dari pemikiran-pemikirannya kan, jadi Iya. ketua kan mesti punya inisiatif. Ini gimana Iya. cara nyelesainnya kalau ada hambatan tentang misal pembuatan desain Iya. gitu. Itu kan ada tanpa internet kita tuh bisa melaksanakan semua acara dengan lancar. Hebat. Applause buat OSIS dan MBK kita. Oke. Kan kakak kelas yang ngajarin. Iya, Tapi sedikit Mas sih. Aden dan Mas Wildan. Wildan yang pernah duduk di sini juga. Nah, ada nggak ya di OSIS siswa-siswinya yang siswa-siswi OSIS itu ada yang langgar, yang agak Nyeleweng. Iya, nyeleweng. Saya sih bukannya membicarakan kepribadiannya mereka yang lumayan negatif gitu, cuman Iya. ini karena pertanyaannya agak menyinggung ke situ ya, saya menjawab dengan jujur aja. Iya, jujur aja. Namanya siswa SMA, Iya. bila-bila, jadi kita juga nggak bisa membatasi mereka kehidupan di luarnya gimana. Cuman kitanya kan kalau di organisasi itu saya menetapkan aturan kerja ya kerja. Kerja. Kalian kalau nggak kerja ya monggo aja. Kick dari, mestinya saya Iya. nggak langsung nge-kick, cuman kayak tak beri isyarat, itu nggak usah kerja sekalian gitu. Iya. Daripada bikin beban kan. Kayak beberapa emang ada yang melanggar peraturan, terus ya udah tahu sendiri kan ya internalnya Iya. asli gimana, karena Mbak Intan juga OSIS. Ya, Ah, gue sendirian MPK sini. nggak apa-apa. Cowok sendiri lagi. Iya, gue cuma sendiri. Udah punya pacar belum? Ah, enggak punya kalau gitu. Halo. Iya. Oh iya, udah kelas 12 juga ya? Iya, udah fokus nih. Iya. Fokus opo? Berapa bulan Udah fokus lagi nih? belajar, fokus organisasi. Demisioner berapa bulan Iya, ini lagi? bentar lagi kan demisioner nih. Oh. Oktober ya? Iya, Oktober Sekitar kita. Oktober kita demisioner. Iya. Oh. Jadi Nah, kita buat persiapan matang LDK. Ya biasa lah. Oh, LDK ya. bukan kita, Nanti ini aja. nanti ada Perseteruan. ya, Iya. perseteruan antara OSIS dan MPK. Nah, ngomong-ngomong tentang LDK, apa sih itu LDK? Ya, menurut kepanjangannya aja tadi udah dijelasin sama Mas Faiz. Latihan dasar kepemimpinan gitu loh. Jadi kan tadi Mas Faiz menyampaikan pertanggungjawaban di akhir jabatan gitu ya. Kalau menurut saya kan itu kan LDK itu fokusnya ke adik kelas. Jadi gimana kakak kelas itu didik adik kelasnya itu. Jadi gimana cara mereka menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan pada semua pengurus OSIS, MPK. Karena menurut Mas Faiz sendiri kan tadi LDK adalah Latihan dasar. sebuah pertanggungjawaban, Iya. ya. Iya. Pertanggungjawaban dari akhir jabatan pengurusan tahun itu. Tapi kalau menurut saya LDK itu fokusnya ke adik kelas. Jadi adik kelas itu gimana ke depannya, rancangan ke depannya buat kepengurusan adik kelasnya itu. Prokernya apa aja, terus kita tuh sebagai kakak kelas tuh menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Nggak di ketuanya aja, kayak ketua emang harus wajib punya jiwa pemimpin, harus ada. Tapi nggak fokusnya ketua itu loh. Jadi semua pengurus itu wajib mempunyai jiwa kepemimpinan. Kayak masuk OSIS kayak kemar-kemar atau para pantas toh. Itu ya gemblengan mental. Dimelatih. Iya, otaknya juga harus ambil keputusannya yang sat-set. Menurut saya sendiri sih masalah LDK itu kan kepanjangan kan latihan dasar kepemimpinan. Jadi namanya juga dasar kepemimpinan. Ya latihan itu loh untuk mempertanggungjawabkan jawabnya semua. Entah itu OSIS maupun MPK. Jadi OSIS mempertanggungjawabkan jawabnya terhadap periodenya tersebut dan MPK juga mempertanggungjawabkan jawaban di periode tersebut kepada kepala sekolah gitu. Mempertanggungjawabkan semua acara ya yang pernah OSIS dan MPK laksanakan. Akhirnya kita dipertanggungjawabkan waktu LDK gitu. Oke, Mbak Naila sama Mas Faiz ini kan udah kelas 12, sudah mau demisioner.
Jadi apa nih harapan buat adik-adik setelahnya? Harapan-harapan yang langsung muncul terlintas di otak saya itu semoga pemimpin yang selanjutnya tuh dapat lebih bertanggung jawab dan amanah, karena saya sendiri tuh merasa diri saya kurang gimana ya, kurang tegas, mungkin dibilang kurang tegas, soalnya saya emang dominan cewek ya. Namanya pemimpin cewek itu banyak banget kurangnya. Jadi harapan-harapan adik kelas semoga kepengurusan selanjutnya ya bisa berjalan kayak hambatannya berkurang, nggak sebanyak Ya, angkatan sekarang, terus juga lebih ramai, maksudnya kayak kan biasanya di pertengahan periode Banyak banyak kendala yang gitu ya. keluar, banyak yang tiba-tiba mau keluar males gitu. Semoga di kepengurusan yang selanjutnya itu bisa bertahan dengan jumlah yang sama, Amin. solidaritasnya tetap terjaga, Amin. nggak terlalu banyak banyak argumen sama si MPK-nya, jadi Amin. akur. Untuk MPK sendiri? Jadi pesan buat adik kelas, tolong jaga komunikasi antara kakak kelas dan adik kelas lah, biar nggak ada miskomunikasi di antara kita. Dalam berarti kan kita yang kelas 12 sekarang hampir menjelang demisioner. Jadi biar ntar kita udah lulus maupun ntar udah lulus itu biar saling terjaga lah hubungannya. Dan kalian jangan pernah takut buat ngambil keputusan, karena apapun yang terjadi itu jadikanlah pelajaran Untuk kita kedepannya. untuk kita ke depan. Pesan lagi buat entah itu adik kelas maupun selanjutnya yang mau masuk ke organisasi MPK, terutama komunikasi yang terpenting, jangan sampai miskomunikasi. Yang kedua juga selalu menaati peraturan lah, ibaratnya kan kita jadi contoh di sekolah. Iya. Apalagi saya kan tahu sendirilah, Iya, iya. dulu juga nakal. Jadi kalau emang bener-bener Masa. mau biar dipandang baik ya, kita harus semaksimal mungkin jangan melakukan yang hal-hal yang tidak baik. Gitu. Terus kok lupa sih, Tulis bukan. udah lah juga silaturahmi sama anak OSIS intinya. Oh iya. Oke. Sudah selesai, sudah di penghujung basa-basi. Terima kasih untuk Mbak Naila dan Mas Faiz yang sudah mau menjadi narasumber kita hari ini. Semoga apa yang diharapkan Mas Faiz, Mbak Naila bisa terkabulkan, bisa tercapai semuanya. Amin. Dan semoga di kelas 12 ini ujian-ujiannya lancar. Jika ingin melanjutkan kuliah, mendapat universitas yang kalian inginkan. Amin. Cukup sekian basa-basi kita kali ini. Jangan lupa tonton terus pas selanjutnya yang pastinya dan tentunya akan lebih asik lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.